Sobat BW, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau para sobat baca di media, lihat di media sosial, lihat di televisi, ada sesuatu yang secara faktual tengah menyerbu kita. Bukan pandemi, tapi kriminalitas jalanan. Ini ada kaitannya tentu dengan pandemi. Sebagian pengamat mengatakan bahwa daya beli yang menurun, PHK yang merebak, dan situasi ekonomi yang memburuk itu menjadi salah satu penyebab meningkatnya kriminalitas. Kriminalitas menjadi sangat marak. Apa yang paling menarik di situ? Coba kita lihat. Hari ini teman-teman, sobat BW yang menggunakan kendaraan, terutama kendaraan bermotor, hati-hati. Ada begal di jalan-jalan. Ada begitu banyak begal di jalan. Situasi pandemi yang menyebabkan lenggang itu justru dimanfaatkan oleh para begal yang akan merampok kendaraan-kendaraan dari para sobat BW. Bukan hanya itu. Kegiatan-kegiatan anarko, kriminalitas juga meningkat. Perampokan di toko emas, perampokan di kafe-kafe tertentu, perampokan di tempat-tempat usaha tertentu, itu juga terjadi. Ini juga harus diwaspadai. Yang menarik lagi adalah muncul tindakan-tindakan kriminalitas karena ada situasi yang depresif. Dan itu menyebabkan emosi meledak, tak terkontrol, dan menjadi bagian dari suatu kejahatan. Dan ini merebak di berbagai tempat di Indonesia. Ini juga terjadi. Pendek kata, kriminalitas tengah menyerbu labirin, tengah menyerbu sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, yang paling mengerikan adalah ternyata kriminalitas yang disebabkan oleh tindakan-tindakan orang yang tak bertanggung jawab, yang menebar dan menyebar ketakutan, itu juga terjadi dan meningkat. Apa yang menarik di situ? Ada disinformasi, ada informasi fake yang terus-menerus menyerbu sendi kehidupan masyarakat. Informasi-informasi ini menebar ketakutan. Dan ini bisa memicu kepanikan. Itu juga terjadi. Sebagian kalangan mengatakan pembebasan atau asimilasi lebih dari 30.000 napi itu menjadi salah satu penyebabnya. Jadi situasinya sangat rawan sekali. Ada satu hal lagi yang juga menarik diperhatikan. Ternyata keberanian para penjahat untuk melakukan kenekatan itu juga meningkat. Jadi para korbannya itu betul-betul diperlakukan dengan tingkat kejahatan yang luar biasa. Menusuk, ditusuk aja. Bahkan bukan hanya para korban, penegak hukum pun menjadi korban. Walaupun sudah ditembak, tapi dia tetap bisa menyerang penegak hukum. Ini juga terjadi. Yang dikhawatirkan semoga saja tidak sampai terjadi kejahatan yang berkaitan dengan senjata api ilegal. Kalau sampai ada senjata api ilegal, maka kekuatan kejahatan itu makin sempurna. Jadi situasi COVID betul-betul mencekam.
Tapi pertanyaannya adalah, apa yang bisa dilakukan menghadapi situasi itu? Sobat BW, jadi kita mesti mulai mengantisipasinya. Kejahatan yang ada di sekitar rumah, kalau Sobat BW punya CCTV, efektifkan dan aktifkan CCTV itu. Tapi jika satu rumah belum punya CCTV, maka kita harus terus-menerus waspada, khususnya tidak menerima tamu atau orang-orang yang tak dikenal. Harus betul-betul waspada dan hati-hati. Apalagi yang menarik, coba membangun lagi sistem keamanan di komunitas. Karena itu bisa jadi jalan keluar untuk mengantisipasi potensi kejahatan yang terus meningkat. Apalagi yang menarik, untuk kalau hendak berpergian, walaupun sebenarnya kita harus di rumah saja, kalau toh harus berpergian dan tidak ada orang di rumah, titipkan rumah pada tetangga. Dan yang jauh lebih penting lagi, jangan biarkan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita hidup dalam situasi yang menyebabkan dia harus melakukan tindakan karena dia sudah tidak bisa lagi menahan lapar. Kita menjadi bagian penyempurna kejahatan itu. Kalau sampai tetangga kita melakukan kejahatan karena kelaparan. Ada lagi yang menarik. Apa itu yang menarik? Kalau Sobat BW terpaksa menggunakan kendaraan roda 2, di saat-saat yang lenggang harus diperhatikan. Paling tidak ada 5 soal yang mesti diperhatikan. 1, perhatikan kondisi kendaraan. Sebaiknya diperhatikan. Apakah bensinnya cukup? Apakah tidak ada kerusakan-kerusakan yang bisa menyebabkan kendaraan kita menjadi bermasalah? 1. Kedua, perhatikan sekeliling. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, maka lebih baik mengambil sikap waspada. Kalau ada yang mengikuti, masuklah di jalan-jalan kampung, atau datanglah ke tempat keramaian, atau datang saja langsung di pos-pos keamanan. Yang ketiga, harus diperhatikan betul supaya semua bawaan-bawaan yang kita bawa itu tidak menimbulkan situasi yang atraktif yang menyebabkan orang lain mau merampok kita. Jangan menggunakan barang-barang yang menjadi daya tarik dilakukannya kejahatan. Yang keempat, yang juga harus waspada adalah lindungilah diri dengan pakaian-pakaian yang bisa dipakai untuk kalau ada serangan, maka serangan-serangan itu kita bisa tangkal. Kalau bisa ada rompi, bagus gunakan rompi. Dan gunakanlah perlengkapan-perlengkapan yang casual, sehingga Anda bisa lebih cekatan untuk mengatasi masalah. Dan yang kelima, yang juga sangat penting adalah sedapat mungkin tidak pergi sendiri. Kalau bisa konvoi kendaraan, itu menjadi penting. Atau setidak-tidaknya Anda harus memberitahukan oleh orang-orang di rumah atau orang-orang dipercaya dari kemana, mau kemana, kapan, dan kira-kira berapa lama ada di jalanan. Komunikasi ini menjadi penting untuk terus-menerus dilakukan. Sobat BW, yang saya ceritakan tadi adalah kejahatan-kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan biasanya
ada di sekitar perut. Kejahatan jalanan biasanya sebagiannya dilakukan oleh orang-orang yang tidak lagi mempunyai cara lain untuk bisa menghidupi dirinya. Tapi kejahatan-kejahatan jalanan itu juga bisa terjadi oleh kalangan yang memang mempunyai karakter residivis. Dia melakukan itu karena memang pekerjaannya itu. Yang paling menarik adalah, ingat, yang menyerbu labirin kita bukan penjahat jalanan saja. Yang menyerbu labirin kita dalam situasi pandemi ini juga kejahatan kerah putih. Mereka dengan kewenangan dan otoritas yang dimilikinya mampu melakukan tindakan-tindakan yang melakukan itu justru seolah-olah dilindungi oleh hukum. Kita akan bahas kejahatan kerah putih dalam video yang lainnya. Tapi saya ingin menutup di bagian ini. Sobat BW, hari ini COVID tak datang sendirian. Dia ditemani oleh kejahatan. Kita harus hati-hati untuk mengantisipasi kejahatan itu. Kejahatan bisa terjadi di rumah, kejahatan bisa terjadi di tempat usaha, kejahatan juga bisa terjadi di jalanan. Antisipasilah seluruh tempat, seluruh proses yang berkaitan dan punya potensi dengan kejahatan. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengantisipasi dan memitigasi potensi resiko itu. Kehati-hatian adalah salah satunya. Salah duanya adalah kita harus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi potensi kejahatan itu. Jika ada sebuah kecurigaan, maka segera kita mengantisipasinya. Jika sedang naik motor, sendirian dan di tempat lenggang, carilah keramaian. Jika ada orang mencurigakan, komunikasikanlah dengan pihak lainnya. Mudah-mudahan ini berguna dan bermanfaat. Hati-hati, kejahatan mengintai, tapi jangan panik. Kita punya kemampuan untuk mengendalikan itu kalau kita memahami apa itu karakter kejahatan dan potensi kejahatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambang Wijayanto.